Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, di sore hari ini kita kembali lagi di acara Tazkif Ramadan. Masya Allah, sudah setengah bulan ya kita menemani teman-teman semua ya, sobat saintis muslim di dalam acara Tazkif Ramadan. Nah, semoga puasanya lancar, kemudian penuh keberkahan dan juga mendapatkan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Untuk menambah keberkahan nih di sore hari ini, nah kan sejuk banget ya. Ya, yang sejuk, semilir-semilir, angin sepoi-sepoi, Masya Allah. Bisa nih kita belajar Islam, kita mengkaji Islam lebih dalam lagi. Supaya apa? Supaya di Ramadan kali ini kita bisa memaksimalkan potensi pahala kita kayak gitu. Nah, untuk itu bagi teman-teman yang belum subscribe, bagi teman-teman yang belum like, bagi teman-teman yang mungkin tertarik dengan konten-kontennya kita, jangan lupa pencet itu loncengnya ya. Jadi semua notifikasi ketika kita nanti upload, teman-teman nggak ketinggalan. Dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lain supaya sobat saintis muslim yang lainnya juga tahu dan kemudian nonton juga gitu ya kajian di Karisma UM ini, Insya Allah. Gak kerasa nih Kak ya, kita udah setengah perjalanan harus dimaksimalin ya, buat setengah perjalanan berikutnya. Betul. Nah, untuk memaksimalkan ini kan kita perlu ilmu nih. Betul. Salah satu yang akan kita bahas itu adalah dengan memaksimalkan bacaan sholat. Ya, kita mengkaji gitu lah ya, maksimalkan dengan cara mengkaji. Sebelum kita ke topiknya, kan mungkin dari teman-teman semua, dari sobat muslim saintis ada nih yang belum kenal atau barusan tadi ngeklik ada yang trending nih di beranda, cobalah klik siapa ya gitu. Sehingga kita perlu nih kayaknya kenalan dulu ya. Kenalin, saya Kurnia Rahayu dan teman saya Mal Octavia. Nah, insya Allah kita akan bersama-sama ya mengkaji lebih dalam terkait dengan bacaan sholat. Nah, kenapa kok akhirnya kita membahas ya bacaan sholat ini? Karena sholat kan salah satu yang paling penting ya Kak. Betul. Di dalam kita beribadah. Rutinitas yang harusnya tidak terpisahkan dari seorang muslim ya. Betul. Mungkin nanti akan dijelaskan juga nih sama Kak Mala kayak gimana sih sebetulnya bacaan-bacaan sholat. Ya, ini kita belajar yang pokok-pokok untuk adanya perbedaan, yaitu nanti kita bahas juga. Di hari ini kita akan bahas terkait dengan bacaan sholat. Setelah kita finish di gerakan sholat, perkara wudhu, pemakaian kita. Ini kita akan bahas terkait dengan bacaan sholat. Bacaan yang akan kita bahas kayaknya enaknya sambil jalan-jalan nih. Kayaknya dari segala episode kita kayak berdiri aja gitu ya. Bisa. Kita coba jalan-jalan nih sambil menyusuri taman mana nih? Taman UM. Taman UM ya. Ya, jadi kalau kita bahas terkait dengan bacaan sholat itu mulai dari takbir sampai kemudian salam. Nah, dari takbir itu bacaannya gimana sih? Oh ya. Gimana tuh bacaan takbir? Kalau takbir ya Allahu Akbar Kak. Allahu Akbar. Ya. Memang bacaan sholat yang paling banyak itu adalah takbir. Sisanya i'tidal sama Allahu liman hamidah sama salam. Assalamualaikum gitu ya. Selebihnya semuanya adalah takbir. Nah, setelah itu kalau misalkan kita sudah selesai takbir nih, takbiratul ihram, kemudian kita biasanya baca doa iftitah. Nah, doa iftitah itu ada dua versi ya. Ada yang pertama Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsiran dan selanjutnya seterusnya sampai selesai. Kemudian ada juga versi Allahumma ba'id baini sampai kemudian juga selesai. Nah, ini saya harus pilih yang mana? Kita harus pakai yang mana gitu ya. Mau pakai yang mana saja boleh gitu ya. Bahkan dalam satu hari kita 5 waktu sholat nih, boleh kemudian kita selingi sehingga fadilah ataupun kebaikan dari doa itu sampai kepada kita. Misalkan ketika kita baca doa yang kabir walhamdulillahi katsiran dan seterusnya, ketika kita itu ingin mengharapkan apa gitu ya. Atau misalkan ketika kita baca doa yang Allahumma ba'id baini, itu juga kita ketika mengharapkan apa gitu. Jadi bukan kok kemudian aku pakai kabiro, ya udah kabiro terus gitu ya. Yang pakai Allahumma ba'id salah gitu. Atau misalkan pakai Allahumma ba'id baini terus yang kabiro salah gitu. Enggak, gitu ya, semuanya benar. Nah,
Bahkan justru ketika kita mencoba membacanya setiap hari, kedua bacaan itu ya itu dapat fadilah masing-masing. Yang satu pengen dapat apa, dapat apa, nah itu cocok tuh. Bahkan Allah kan juga memerintahkan ketika kita itu sedang sholat itu kan kita lagi minta sama Allah tuh. Nah, maka sesuaikan juga doanya. Misalkan kita lagi banyak dosa, lagi pengen taubat sama Allah, nah itu doanya yang kayak gimana. Kalau kita lagi pengen meminta sama Allah, kita punya harapan, itu doanya dari mana tuh? Dimulai dari iftitah juga. Nah, kemudian kita belajar terkait dengan Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini kita nggak bisa bahas satu episode ya, karena panjang ini sebenarnya. Ini bicara soal tahsin, tajwid dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara soal Al-Fatihah ini menjadi rukun sholat. Jadi kalau sholat tapi nggak pakai Al-Fatihah, batal. Bukan batal ya, nggak sah gitu. Jadi ya harus pakai Al-Fatihah, dan Al-Fatihahnya ini harus benar-benar tartil, jangan sampai salah dan keliru. Apalagi kita sudah mahasiswa, kita sudah dewasa gitu ya, jangan sampai kita membaca Al-Fatihahnya itu seperti anak-anak kecil yang baru belajar gitu kan. Beda ya antara anak-anak kecil yang mungkin baru belajar membaca Al-Quran dengan kita yang sudah mahasiswa, dan itu mempengaruhi kualitas sholat. Bahkan saya pernah dinasehati kalau kita membaca surat Al-Fatihahnya itu masih salah, ya bisa jadi salat kita tidak diterima karena Al-Fatihahnya nggak benar. Dan Al-Fatihah itu menjadi rukun dari sholat gitu. Kalau Al-Fatihahnya saja nggak benar, lagi gimana salatnya mau diterima? Jadi kita sholat itu juga harus belajar Al-Fatihah. Makanya belajar di dalam Islam itu nggak cukup kita udahlah belajar wudhu doang gitu. Ya udahlah belajar sholat doang, udah belajar gerakannya, udah belajar bacaannya, ternyata Al-Fatihahnya masih berantakan gitu ya. Nggak mau belajar tahsin, nggak mau belajar baca Quran, nah itu juga salah. Kemudian setelah baca Al-Fatihah adalah membaca ayat atau mungkin surat boleh di dalam Al-Quran. Jadi potongan ayat yang ada di dalam Al-Quran boleh satu surah penuh, boleh berapa ayat, nah itu silahkan gitu ya. Dan ini disesuaikan juga dengan kebutuhan. Misalkan kita lagi dalam kondisi yang bahagia gitu ya, kita dalam kondisi yang pengen memuja Allah nih, kita baca surat Ar-Rahman misalkan gitu ya. Atau misalkan kita lagi pengen bantuan sama Allah, ya Allah saya tuh sedang sakit, saya sedang apa gitu ya, misalkan kita baca surat yang lainnya yang misalkan terkait dengan kesembuhan dan sebagainya kayak gitu. Tapi membaca surat ini hukumnya bukan bagian dari rukun ya, jadi dia bagian dari kesunahan. Nah, akan lebih afdalnya memang ketika kita baca Al-Fatihah kemudian dilanjutkan dengan baca ayat atau surat di dalam Al-Quran. Kalau nggak baca gimana? Sebetulnya nggak apa-apa sih, cuma kurang afdal aja gitu ya. Apalagi di rakaat pertama dan kedua tuh gitu. Kalau di rakaat ketiga dan keempat kan biasanya memang Al-Fatihah langsung ruku gitu ya. Kemudian ruku. Nah, ruku ini biasanya kita baca apa? Ruku ini kita baca Subhana Rabbiyal Azimi. Ya, kalau saya gitu, Kak. Ya. Jadi boleh sampai di situ, boleh juga dilanjutkan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Gitu. Atau kemudian cukup saja Subhana Rabbiyal Azimi. Bisa dibaca sebanyak 3 kali. Dan ruku itu adalah posisi di mana kita bisa berdoa tuh waktu ruku. Jadi kalau ada satu hadis meriwayatkan itu ya, kalau kita lagi berdiri sholat kemudian kita ruku, maka dosa-dosa kita tuh berguguran. Nah, Masya Allah, nanti ketika sujud itu akan lebih banyak lagi dosa-dosa berguguran. Maka perbanyaklah doa-doa kita. Doa-doa ketika sholat itu perbanyak di mana? Ketika kita berdiri lagi baca Al-Fatihah tuh. Nah, di situ kita doa. Kemudian ketika kita ruku, ketika kita sujud, dan terakhir ketika kita itu hendak salam. Biasanya di situ. Nah, ketika kita ruku, teman-teman sobat sunsentis, yang dibaca apa? Subhana Rabbiyal Azimi, atau boleh dilanjutkan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi gitu. Kemudian di i'tidal, sami Allah wa liman hamidah, Rabbana lakal hamdu kama lalala gitu ya. Ada beberapa versi juga. Iya gitu. Jadi ketika i'tidal itu sami Allah wa liman hamidah, ada yang cukup melafadzkan Rabbana lakal hamd gitu. Jadi cukup di situ ada gitu ya. Ada yang kemudian dilanjutkan sampai selesai gitu. Pilih yang mana? Pilih yang pendek silahkan. Pilih yang panjang silahkan. Tapi kalau kita masih punya kesempatan untuk membaca yang panjang, silahkan dipanjangkan. Jangan sholat itu jangan terburu-buru gitu ya. Kecuali kalau memang kondisinya darurat, kondisinya memang
misalkan kita lagi dalam perjalanan nunggu pesawat, tiba-tiba 5 menit pesawat mau landing nih gitu ya. Terus kita bacaannya yang panjang banget. Nah, atau dalam kondisi-kondisi tertentu yang kita kok emergency gitu ya, ya cukuplah baca yang pendek, subhana rabbiyal itidal sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd gitu ya. Nah, kalau misalkan kesempatannya panjang silakan dipanjangkan gitu. Kemudian kita ke sujud. Nah, sujud Allahu Akbar ini bacaannya hampir sama dengan ruku. Biasanya kadang tertukar-tukar nih. Oke. Ini bacaan nih, Kak. Kayaknya agak ke depan aja nih. Ini menyilaukan. Iya. Nah, jadi kalau misalkan baca doa sujud gitu ya, itu hampir mirip dengan doa ruku. Jadi hati-hati kadang ketuker gitu ya. Kalau ruku tadi itu kan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau yang sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi boleh kemudian juga dipotong subhana rabbiyal a'la selesai, atau kemudian juga dilanjutkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, kesempurnaannya dibacalah 3 kali gitu ya. Dan ketika kita sujud itu kita boleh memperbanyak doa, kita minta sama Allah. Bahkan waktu sujud itu kan waktu kita paling dekat dengan Allah gitu ya. Kita paling tenang itu sebetulnya, paling tenang, paling enak ketika melafadzkan doa kepada Allah gitu ya. Baik melafadzkan doanya itu di dalam hati, ataupun ada yang boleh mengambil pendapat dilafadzkan tapi secara bahasa Arab gitu ya. Nah, itu rasanya tenang banget. Tapi jangan juga dibaca kayak seperti subhanallah. Gak jelas nih apa yang dibaca gitu ya, tapi bacalah dengan jelas bacaan salat itu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi 3 kali dan dibaca dengan jelas. Gitu. Jangan dibacanya sambil nge-rap nih. Masa kita ketemu Allah sambil nge-rap gitu. Nah, kemudian kita duduk iftirash atau duduk di antara 2 sujud. Nah, duduk di antara 2 sujud ini kan kita berdiri ya Allahu Akbar. Gimana bacaannya biasanya kalau Kak Nia? Kalau saya benar Kak. Kok agak-agak diblank ya Kak. Udah sore nih Kak ya. Ada hiyatul barakatuh salatu. Itu bukan ya. Bukan. Itu ini Rabbik firli warhamni wajburni. Oke, jadi ada bacaan ya kalau kita duduk iftirash atau duduk di antara 2 sujud itu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Kemudian ada yang di stop sampai situ, ada yang kemudian dilanjutkan wa'fu anni gitu ya. Jadi ada yang mencukupkan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Wa'fu anninya enggak ada, tapi juga ada yang sampai wa'fu anni. Ada juga ketika kita dalam kondisi yang kayak mendesak tadi ya, kondisi yang mepet banget dengan waktunya dan lain sebagainya, ada yang kemudian cukup dibaca begitu Rabbighfirli gitu. Nah, biasanya yang salatnya ngegas gitu. Cuma ini salatnya bukan dalam semua kondisi terus kita baca aduh udahlah cuma baca Rabbighfirli doang gitu ya, enggak gitu juga gitu. Tapi kita tadi mengambil afdaliyahnya, mengambil fadilah kebaikannya dari bacaan doa yang kita lantunkan pada bacaan Rabbighfirli itu kan kita minta ya Allah ampuni dosa-dosaku gitu ya, ampuni kesalahan-kesalahan dan khilafku, warhamni sayangi aku, jangan sampai kasih sayangnya Allah tuh lepas dari kita, jangan sampai kita tuh dibenci sama Allah, dan kasih sayang itu jangan sampai cuma berhenti di dunia tapi juga di akhirat gitu kan. Wajburni warfa'ni warzuqni, kemudian kita diberikan kebaikan-kebaikan dunia, kita diberikan kemudahan, diberikan rezeki yang lancar, bagaimana kita dilindungi di dalam agama ini, kita tuh minta sama Allah. Jadi kalau kita doa, sholat itu bayangin sambil kita artinya tuh gimana gitu, supaya kita juga khusyuk, jangan cuma dilantutin Allahu Akbar. Jadi enggak khusyuk gitu juga gitu ya. Salah satu pertanyaan yang ketika waktu itu diajukan, Mbak gimana ya caranya biar saya sholatnya khusyuk, terus ditanya sholatmu kira-kira berapa menit dalam satu waktu, ya kira-kira 3-4 menit lah. Gimana mau khusyuk kalau misalkan satu kali sholat 3-4-5 menit gitu ya pasti nggak khusyuk. Karena kenapa? Cepet-cepetan gitu. Sedangkan sholat itu kan ya harus tenang, harus dia memikirkan dia baca tuh artinya apa, dia tuh minta apa sama Allah gitu ya, sehingga ketika kita sholat itu betul-betul meresapi dan memahami apa yang kita sampaikan kepada Allah. Kan sholat itu kan bentuk permohonan dan doa kita sama Allah. Nah kemudian nanti kita sujud lagi
sujudnya bacanya gimana kayak tadi? Subhana Tadi ya. rabbiyal a'la wa bihamdi gitu. Kemudian ini baru tahiyat. At-tahiyat itu kalau kita bicara soal bacaan tahiyat itu ada 5 versi sebetulnya Oh, ya Masya Allah bacaan ya. tahiyatnya. Cuma perbedaannya tidak terlalu banyak. Karena kenapa? Perbedaannya itu hanya di bagian-bagian ibaratnya kayak kata-katanya yang di-split gitu ya. Kadang kalimat yang kata ini di belakang, yang versinya ini kata ini di depan. Kadang ada kata ininya, kadang kata ini ya. Jadi Enggak, gitu. cuma perbedaan posisinya saja gitu. Nah, tapi biasanya yang sering kemudian kita gunakan misalkan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah assalamualaikum ayuhan nabi dan seterusnya. Kemudian kita baca salawat nabi, kita juga menyampaikan salam kepada Nabi Ibrahim sampai kemudian Hamidun Majid. Nah, di situ selesai. Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah kemudian di sebelum salam itu kita bisa melantunkan doa juga kepada Allah? Bisa. Misalkan doa untuk menghindarkan kita dari azab dunia, azab kubur, dan juga bagaimana azab neraka, termasuk bagaimana doa kita dijauhkan dari fitnah dajjal. Nah, gitu ya. Jadi sebelum salam itu kalau misalkan kita sholat, biasakanlah membaca doa untuk dihindarkan dari fitnah dajjal. Biasakan, karena kenapa? Kita tidak pernah tahu ya sekuat apa iman kita, sekuat apa akidah kita, sehingga kita tuh kayak aduh gak usah baca doa deh, aku yakin nanti aku akan selamat gitu ya. Kayak merasa kuat banget gitu Kuat ya. banget itu Tapi ya. kita senantiasa minta sama Allah. Nah gitu ya, itu namanya bacaan salat. Nah bacaan salat ini biasanya satu paket dengan bacaan zikir. Bagaimana zikir kita gitu ya. Biasanya kalau udah selesai sholat itu istighfar gitu ya. Istighfar dulu, memuji Allah dengan la ilaha illallah gitu ya. Kemudian bagaimana kita membaca ayat kursi, kemudian bacaan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian juga dilanjutkan dengan la ilaha illallah gitu ya. Dan doa-doa yang di sana, doa-doanya adalah doa-doa yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. Atau misalkan doa-doa yang sudah sekalian satu jagat ya. Apa tuh doa satu jagat ya? Rabbana atina gitu ya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau misalkan kita minta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik gitu ya. Kita diteguhkan di dalam agama ini, jangan sampai di dalam agama ini kita tuh melenceng kemana-mana. Betul. Jadi itu ya terkait dengan bacaan sholat. Nah ini akan lebih bisa lagi kalau kita memang belajar itu dipraktikkan. Nggak bisa kita belajar itu cuma dihafal. Jadi ilmu agama itu dasar utamanya memang kita membaca, menghafal, tapi tidak cuma cukup di situ, diaplikasikan. Insya Allah ya sobat muslim santi semuanya, semoga penjelasan terkait dengan bacaan sholat tadi itu bisa menambah wawasan kita, tapi nggak cuman wawasan aja gitu ya, tapi itu melekat di dalam benak kita dan juga kolbu kita, sehingga itu bisa mempertebal keimanan kita, khususnya memperbaiki sholat kita kan kayak gitu. Nah untuk bisa berefek ya itu berarti ya memang harus diamalkan gitu ya, tidak hanya cuman akhirnya dipahami aja tapi juga diamalkan. Dan agar lebih berkahnya lagi, yuk monggo kita share bareng-bareng buat ilmu ini supaya amalnya nanti bertambah-tambah kayak gitu. Mungkin kayaknya udah sore ya kak, Angin-angin doang. Ini kayaknya udah mau terbang. Iya, Insya Allah banget. Semoga Tasqif Ramadan yang sesi ini gitu ya, atau judul ini bisa meningkatkan keimanan teman-teman juga, bisa menguatkan juga gitu kan. Dan selamat berbuka ya bagi teman-teman semua. Yang di WIT ini udah nih, WITA juga kayaknya udah nih, tinggal yang WIP nih nunggu-nunggu dari tadi. Ya nunggu-nunggu ya. Insya Allah itu dari kita berdua, saya Kurnia Budahayu dan teman saya Maul Tafia, pamit undur diri mewakili segenap kru yang bertugas. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.